Bagaimana jika sang ketua berkhianat kepada timnya? Hai semua, terima kasih telah mengklik video ini. Saya sangat senang bisa berbagi dengan kalian tentang alur cerita film di channel Dare. Kali ini saya akan menceritakan alur film The Fate of the Furious yang merupakan serial film Fast Furious ke-8 tahun 2017. Film dimulai dengan pemandangan Havana yang cerah, menampilkan mobil klasik Amerika yang melaju di jalanan sempit. Dominic Toretto dan Letty Ortiz terlihat berjalan santai di pasar, tersenyum bahagia. Dom dan Letty mendengar keributan. Mereka melihat Fernando, sepupu Dom, sedang berdebat dengan seorang pria bernama Raldo. Raldo menuntut mobil Fernando karena hutang yang belum dibayar. Dom mendekat dengan tenang. Dom menantang untuk balapan di jalanan Havana. Jika Dom menang, hutang Fernando lunas. Jika kalah, Dom harus menyerahkan mobilnya. Letty terlihat khawatir, tapi Dom tersenyum percaya diri. Dom memilih mobil tua milik Fernando yang mesinnya sudah hampir rusak. Ia membuka kap mesin dan memodifikasinya dengan cara seadanya. Mobil Dom dan Raldo melesat di jalanan sempit Havana. Suara mesin meraung, orang-orang bersorak, dan kamera mengikuti pergerakan mobil dari berbagai sudut. Dom hampir tertinggal, tapi ia memanfaatkan celah sempit untuk mendahului. Raldo mencoba menabraknya, tapi Dom tetap fokus. Saat hampir mencapai garis finish, mesin mobil Dom terbakar. Namun, Dom tetap tenang, menarik tuas nitros dan memacu mobilnya ke kecepatan maksimal. Mobilnya terlalu panas. Dengan ekspresi tegang, Dom membalikan mobilnya dan melaju mundur. Raldo terkejut, sementara penonton bersorak. Sesaat setelah melewati garis finish, mobil Dom terbakar dan tercebur ke laut. Dom melompat keluar di detik terakhir. Raldo menerima kekalahannya dan memberikan kunci mobilnya pada Dom. Saat Dom berjalan sendirian di gang, seorang wanita misterius butuh bantuan, yaitu Chipper. Ia menunjukkan sesuatu di ponselnya. Dom menatap layar ponsel yang ditunjukkan oleh Chipper. Ekspresinya berubah tegang. Apa yang ia lihat begitu mengguncangnya, membuatnya tak bisa menolak perintah Chipper. Di Washington DC, Luke Hobbs sedang melatih tim sepak bola anaknya. Tiba-tiba, seorang agen pemerintah mendatanginya. Ia memberikan dokumen rahasia berisi misi mencuri EMP, Electromagnetic Pulse, dari pangkalan militer di Berlin. Hobbs menghubungi tim Dom untuk membantu misi ini. Mereka berhasil mengambil EMP dan mencoba melarikan diri dengan dikejar pasukan militer. Dom terlihat berbeda, tetapi tim tidak menyadarinya. Tanpa peringatan, Dom menabrak mobil Hobbs hingga terguling. Dom keluar dari mobilnya, wajahnya dingin tanpa emosi. Ia mengambil EMP hanya menatap Hobbs tanpa ekspresi, lalu kabur dengan EMP. Dom tiba di pesawat Chipper, yang terbang di atas Samudra Atlantik. Di markas rahasia, Letty, Roman, Tej, dan Ramsey masih syok dengan pengkhianatan Dom. Letty tampak sedih. Karena misi gagal, polisi menangkap Hobbs. Emer Nobody dan asistennya, Little Nobody, menemui Hobbs. Mereka menawarkan kebebasan jika Hobbs mau bekerja sama. Tapi Hobbs menolaknya. Di penjara dengan keamanan tinggi, Hobbs bertemu dengan musuh lamanya, Deckard Shaw. Dom tiba di markas Chipper, sebuah pesawat raksasa yang terus bergerak di udara. Chipper menyambutnya dengan senyum puas. Tiba-tiba, semua sel penjara terbuka. Hobbs dan Shaw terlibat dalam perkelahian brutal dengan para tahanan dan penjaga. Hobbs menghajar musuh dengan pukulan keras, melempar tahanan ke dinding. Shaw bergerak cepat,
mengalahkan musuh dengan teknik bertarungnya yang elegan. Akhirnya, mereka berhasil kabur dan langsung disambut oleh Hammer Nobody. Hammer Nobody membawa Hobbs dan Shaw ke markasnya, di mana tim Fast Family sudah menunggu. Letty tidak bisa menerima kenyataan itu. Hobbs menatap Letty dengan serius. Tej mencoba mencari lokasi Dom dengan sistem pelacak God's Eye, tetapi Chipper telah menghapus semua jejaknya. Namun tiba-tiba markas diserang oleh Chipper dan Dom dengan granat kejut yang membuat semua indera tim lumpuh. Kemudian Chipper mengambil God's Eye yang disimpan di komputer induk mereka lalu kabur bersama Dom. Di dalam pesawat rahasia, Chipper menatap layar komputer. Dom menatap Chipper dengan penuh kebencian, tetapi tetap diam. Chipper lalu membuka pintu yang menampilkan seorang wanita dan anak kecil. Ternyata, wanita itu adalah Helena Neves, mantan kekasih Dom, dan anak kecil di sampingnya adalah anak mereka. Dom tampak terguncang. Matanya berkaca-kaca. Di markas Hammer Nobody, tim Fast Family mulai merancang strategi untuk menangkap Dom dan Chipper. Kemudian Deckard menemukan lokasi tujuan Dom yaitu New York. Dom menuju sebuah lokasi tersembunyi di New York. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita misterius, yang ternyata adalah Magdalene Shaw, ibu dari Deckard dan Owen Shaw. Dom memiliki rencana rahasia. Dom ternyata tidak benar-benar berpihak pada Chipper. Ia telah diam-diam menyusun rencana untuk melawannya. Dom bekerja sama dengan Magdalene Shaw untuk menyelamatkan anaknya. Magdalene setuju untuk membantunya, karena ia juga ingin menyelamatkan putranya, Deckard. Di New York, Chipper dan Dom bersiap mencuri kode nuklir dari seorang pejabat Rusia. Chipper memberinya misi baru, menyerang konvoi Menteri Pertahanan Rusia untuk mencuri kode peluncuran nuklir. Chipper meretas ribuan mobil di New York dan menggunakannya untuk menciptakan kekacauan di jalanan. Beberapa mobil membelok secara sinkron, membentuk barikade dan memblokir rute pelarian para pengawal diplomat. Dari berbagai gedung bertingkat, mobil-mobil lain yang dikendalikan Chipper mulai jatuh dari tempat parkir bertingkat, menghancurkan jalanan di bawahnya. Mobil konvoi pun sudah tidak bisa bergerak. Dom datang dengan membawa senjata gerinda dan tameng. Diplomat Rusia mencoba melawan, tetapi Dom dengan cepat menghajarnya dan mengambil koper. Chipper mengawasi dari pesawat dan memastikan bahwa misi berjalan sesuai rencana. Setelah mencuri koper nuklir, Dom berusaha melarikan diri. Tim Fast mengejarnya dan berusaha menghentikannya dengan tali yang menancap di mobil Dom. Tetapi Dom berhasil melawan mereka satu persatu lalu mobil mereka pun hancur. Dom berhasil lari dengan membawa koper. Saat Deckard Shaw berusaha mengejar Dom menembaknya dengan senapan, membuat Hobbs percaya. Letty tiba-tiba merebut koper Dom. Namun, di detik terakhir, Dom menembak ke arah udara. Chipper mengirimkan Rhodes untuk membantu Dom. Adegan saling todong pistol pun terjadi. Akhirnya kopernya pun diserahkan kepada Rhodes. Di dalam pesawat Chipper mengatakan bahwa jika Dom mencoba berkhianat, ia akan membunuh Elena dan anaknya. Untuk membuktikan keseriusannya, Chipper mengeksekusi Elena di depan mata Dom, meninggalkannya dalam kemarahan dan keputusasaan total. Dom tidak bisa melakukan apapun, karena Chipper tetap memegang nyawa anaknya sebagai sandera. Chipper mulai menjelaskan misi berikutnya, menggunakan kode nuklir untuk mengambil alih kapal selam nuklir Rusia di sebuah pangkalan es di Kutub Utara. Di markas Hammer Nobody, tim Fast mencoba menyelidiki Chipper dan memahami motivasinya. Ramsey berhasil mengakses beberapa data yang menunjukkan bahwa Chipper telah meretas berbagai sistem pertahanan dunia selama bertahun-tahun. Tim bersiap-siap dengan kendaraan khusus yang bisa bertahan di medan es. Tim Fast Family tiba di Kutub Utara dan mulai beraksi melihat kapal selam nuklir yang sudah diretas Chipper mulai bergerak. Ramsey, hacker andalan tim, berusaha keras menghalangi upaya Chipper mengambil alih kendali kapal selam. Dia menggunakan keahliannya untuk meretas sistem kapal selam dari jarak jauh, berusaha menutup akses Chipper. Namun, Chipper, dengan kemampuan peretasan yang superior,
berhasil mengatasi upaya Ramsey dan tetap mengendalikan kapal selam tersebut. She's locked me out. Tej, I can't stop her. You're gonna have to pull that chip. I can't. This thing's gone into attack mode. What the hell we're looking for? Dengan Gotes Eye dan kode nuklir, ia dapat mengambil kendali atas kapal selam bersenjata nuklir. Tujuannya adalah meluncurkan rudal nuklir untuk menciptakan kekacauan global. Namun tim berhasil mengambil chipnya, dan nuklir tidak dapat meledak. Chipper berusaha mengarahkan kapalnya menuju lautan lepas. Tim Fast menggunakan mobil mereka untuk mengejar kapal selam yang bergerak di bawah es. Musuh menggunakan mobil tempur untuk menyerang mereka. Di luar dugaan, Dechkar Shaw tidak sendirian. Ia membawa saudaranya, Owen Shaw, untuk menyerang pesawat Chipper. Mereka menyusup ke pesawat dan mulai bertarung melawan pasukan Chipper. Dechkar berhasil menemukan bayi Dom, yang dikurung dalam sebuah ruangan khusus. Setelah mengetahui bahwa anaknya telah selamat, Dom akhirnya bisa bebas bertindak. Ia segera berbalik menyerang Kanner Hodes, tangan kanan Chipper. Dalam pertarungan brutal, Dom membunuh Kanner Hodes, menunjukkan bahwa ia kini sudah bebas dari kendali Chipper. Congratulations, Dom. You just killed your son. Setelah menyadari bahwa Dom telah berkhianat, Chipher marah besar. Chipher juga mengirim semua pasukannya untuk menghancurkan tim Fast. Dom lalu mengendarai mobil dan bergabung kembali dengan tim Fast. Saat ia tiba, semua anggota tim terkejut dan senang melihat Dom kembali ke pihak mereka. Letty paling emosional, karena ia akhirnya bisa melihat Dom kembali seperti dulu. Chipper, yang masih berada di pesawatnya, menggunakan rudal untuk menyerang Dom dan timnya. Namun, Hobbs berhasil mengubah arah rudal dan mengenai musuhnya. Ledakan besar pun terjadi. Dechkar harus bertarung melawan para penjaga sambil menggendong bayi Dom. Adegan aksi intens terjadi, di mana Dechkar bertarung dengan satu tangan sementara tangan lainnya menjaga bayi tetap aman. Kapal selam hampir mencapai perairan terbuka. Chipper menggerakkan kapal selamnya naik ke atas permukaan es dan menyerang tim Fast, tapi tim berhasil menyelamatkan diri. Chipper meluncurkan rudal pencari panas, yang ditargetkan ke Dom. Dom memutuskan untuk melakukan aksi berani. Ia menggunakan mobilnya untuk menarik perhatian rudal panas yang diluncurkan kapal selam. Ia membuat rudal itu menabrak kapal selam sendiri, menyebabkan ledakan besar. Setelah kapal selam meledak di bawah es, Dom terlihat masih hidup meskipun mobilnya hancur. Tim Fast segera berkumpul untuk melindunginya dari sisa-sisa ledakan, membentuk perisai dengan mobil mereka. Dom akhirnya bersatu kembali dengan timnya, menandai akhir dari pertempuran besar di Rusia. Menyadari bahwa misinya telah gagal, Chipper melarikan diri dengan parasut dari pesawatnya. Dechkar Shaw tidak bisa menangkapnya, tetapi mereka tahu bahwa pertempuran ini telah dimenangkan. Dengan ancaman kapal selam nuklir telah berakhir, tim Fast akhirnya bisa bernapas lega. Mereka bersatu kembali dan merayakan kemenangan, tetapi juga menyadari bahwa Chipper masih bebas. Setelah misi berakhir, tim Fast kembali ke New York untuk melanjutkan hidup mereka. Mr. Nobody menawarkan Hobbs untuk kembali bekerja dengan pemerintah, tetapi Hobbs memilih untuk tetap bersama putrinya. Setelah peristiwa ini, Dechkar Shaw menyerahkan anaknya Dom, mengesampingkan perbedaan mereka. Dom bercanda dengan Dechkar Shaw, yang kini dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dalam momen yang penuh emosional, Dom memperkenalkan anaknya kepada tim. Ia memutuskan untuk menamai anaknya Brian, sebagai penghormatan kepada mendiang Paul Walker. Semua anggota tim tersentuh oleh keputusan ini, dan mereka merayakan kebersamaan mereka di atas atap gedung. Film ditutup dengan tim Fast menikmati kebersamaan mereka, menandakan bahwa meskipun Chipper masih bebas, mereka akan selalu bersama sebagai sebuah keluarga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan feedback dengan cara like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.